Selamat pagi Pak Andika. Pagi Pak Zainal. Baik, perkenalkan saya Zainal dari PT Magnet Solusi Integra. Hari ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab lah terkait untuk budaya perusahaan yang dinamis, mungkinkah seperti itu ya. Jadi gimana sih caranya untuk pembuatan budaya perusahaan yang dinamis, kemudian yang adaptif pada saat di era yang ketidakpastian ini. Seperti yang pertama yaitu bagaimana karakteristik budaya perusahaan yang sesuai pada saat ini yang di mana semua perusahaan mengalami ketidakpastian itu, seperti itu. Oke, boleh saya jawab nih Pak? Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Zainal ya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya organisasi, ini kan hal yang mendasari ya suatu organisasi untuk terus tumbuh untuk mencapai visi maupun misinya. Nah, dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi yang dia bisa dibilang dinamis, penuh ketidakpastian, tentunya ya perubahan budaya adalah sangat mungkin ya. Saya jawab dulu mungkin enggaknya, sangat mungkin gitu ya. Artinya apa? Kita harus benar-benar adaptif untuk bisa survive dengan kondisi-kondisi yang tidak pasti ini, entah nantinya tidak pastinya positif ataupun negatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait bagaimana internalisasinya, ya balik lagi kita merumuskan budaya ini kan tujuannya untuk bagaimana supaya seluruh insan di dalam organisasi itu bisa menerapkan budaya tersebut. Artinya dalam internalisasi tentu dimulai dari level top sampai dengan level down-nya. Kenapa kok nggak dari level bawah ke atas? Pasti sulit kan? Karena prinsipnya kan role modeling. Paling gampang itu adalah role modeling. Oke. Kira-kira dalam hal spesifik apa sih Pak dalam pembentukan budaya perusahaan, sehingga tadi kan sudah disebutkan bahwa harus ada role modeling, kemudian melihat internalisasi. Nah, itu hal spesifik apa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tersebut? Oke, dalam menginternalisasikan ya. Kalau hal spesifik ya kita balik lagi ke konsep AUBO ya, awareness, understanding, buy-in, sama ownership. Jadi hal yang lebih spesifik, satu, tingkatkan kesadaran bahwa perlu yang namanya organisasi ini, selain untuk menyatukan dan juga untuk menyongsong dengan adanya kondisi yang sangat-sangat dinamis. Itu awareness. Understanding, jadi orang-orang selain sadar dia harus paham ya apa sih budaya kita, karena beda perusahaan bisa jadi beda organisasi beda. Nah, kemudian buy-in dan ownership. Nah, buat itu supaya menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Contoh dengan adanya visualisasi yang mungkin setiap hari lewat, entah mungkin dibacanya sekali dua kali, tapi lama-kelamaan itu akan ingat gitu ya, lama-kelamaan ingat sampai menjadi ownership gitu ya. Hal-hal yang mungkin tidak perlu disosialisasikan tapi sudah melekat pada diri masing-masing orang. Jadi kelihatan dari perilakunya sehari-hari. Berarti perlu adanya visualisasi, kemudian penerapan sehari-hari seperti itu ya Pak. Kemudian, nah untuk challenging sendiri apa sih yang dihadapi ketika sebuah perusahaan ini membangun sebuah budaya? Tantangannya itu apa seperti itu? Nah, kalau kita bicara challenging, karena value ini melekat pada orang, challengingnya tentu pada orang. Orang punya karakter yang beda-beda ya. Kita tahu ya orang punya, sebenarnya kita rekrut orang kan nggak mungkin dari satu daerah, nggak mungkin dari satu sekolah. Nah, artinya dari beragam orang yang masuk itu tentunya masing-masing dalam hal ini punya budaya sendiri-sendiri yang melekat pada dirinya. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana kita menyatukan supaya itu hal-hal yang mungkin menjadi budaya masing-masing itu biar saja gitu ya. Tapi ketika di dalam sebuah perusahaan ya budayanya harus disatukan. Nah, salah satu cara untuk menyatukan ya masih di konsep tadi itu buy-in dan ownership itu. Jadi membentuknya supaya itu menjadi hal yang memang harus kita jalankan. Kita ini di organisasi, tujuan kita sudah bukan masing-masing lagi, tapi satu tujuan, yaitu satu visi misi. Nah, berarti untuk apa saja yang mungkin dijadikan indikator untuk penilaian tersebut Pak? Untuk menjadi ini ternyata budayanya sukses, ini ternyata perlu untuk ada penambahan atau apa seperti itu. Ya, itu bagian dari evaluasi ya. Jadi kalau di kami itu ada evaluasinya ya, baik evaluasi dari implementasi maupun evaluasi dari result. Nah, kalau result ini kami lakukan survei ya. Jadi survei berdasarkan poin-poin value kami, berdasarkan parameter do and don't-nya, hal apa yang sudah dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, itu seberapa besar terimplementasi. Itu yang kami evaluasi. Baik evaluasi untuk melihat nilai secara individu maupun secara organisasi. Jadi ketahuan nanti standarnya, misalkan anggaplah kalau simple gitu ya, dengan survei skala 1 sampai 5 gitu ya, dia menilai dirinya sendiri sudah menerapkan secara konsisten atau masih
jarang-jarang. Oke, Nah, siap. kalau jarang-jarang di level 3, kalau sudah konsisten di level Oke. 4. Nah, dari situ nanti bisa kita analisa tuh hasilnya secara keseluruhan. Oke, baik. Berarti dalam pembangunan ini harus perlu adanya internalisasi, kemudian buy-in ownership seperti itu, kemudian tentunya dibutuhkan komitmen dalam proses pembangunan ini untuk gimana perusahaan mampu mengembangkan sebuah sistemnya seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup, Pak Andika. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oke, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Jenal.